Dalam katekese Paus Fransiskus tentang Healing the World yang diunggah di laman The Holy See, beliau menuangkan pemikiran teologisnya untuk menanggapi situasi pandemi ini. Beliau melihat bahwa untuk keluar dari pandemi COVID-19 ini tidak cukup hanya dengan vaksinasi. Menurutnya, penyakit sosial juga harus disembuhkan. Selamat pagi, Bos. Ya, selamat pagi juga. Mari, Bos. Tolong kamu cari kamu di dekat, borong semua masker yang kamu bisa, biar perusahaan kita itu tetap hidup. Tolong kamu. Oh iya. Mari, Bos. Satu, dua, tiga. Mau kemana? Mau beli masker nih, Pak. Beli masker? Siapa yang suruh? Bos Ivan toh. Siapa lagi? Kamu beli di mana? Di apotek sana itu. Berapa dibutuhkan? Sempurna semuanya, Pak. Borong semuanya. Mamma mia. Buat karyawan sini, Pak. Kayak sini dan semua diborong. Semua Iya. Indomaret, semua toko. Gini, kamu cukup beli sesuai kebutuhan kita beberapa. Jangan borong semuanya. Ingat, untuk semua orang, untuk keselamatan semua orang. Ya? Oh iya, Pak. Udah, Pak. Ya. Hati-hati ya. Ya. Ada apa ini? Ini mesinnya rusak. Hah? Kenapa bisa rusak? Hah? Ya, Apa yang rusak? ya berapa bagian mesin lah. Ini yang rusak. Kamu ini bagaimana sih? Kau sudah saya bilang untuk kerja itu yang becusnya becus, ya? Tolong, kalau kamu memperbaiki sesuatu itu, tolong bilang dari awal, ya? Ya, baik, Pak. Baik, Pak. Ini sudah berapa tahun kamu kerja, tapi tetap saja tidak selesai dengan barang seperti kamu ini. Lama-lama bisa saya pecat nih. Aduh, jangan Pak. Ini saya kerjaan satu-satu masalah ini, Pak. Oke, saya beri kamu satu kesempatan terakhir ya, untuk perbaikan ini. Benar-benar perbaiki. Lalu ini apa? Ini oli bekas dari mesin. Oli bekas. Iya, oli bekas. Lalu apa? Untuk apa ini? Ya, kalau sudah nggak ada gunanya lagi, Pak. Coba kamu segera buang saja itu ke sungai. Buang ke sungai. Ya, segera. Tapi ini bukannya nanti bakal hari. Saya tidak peduli. Buang. Ya, baik. Sekarang, Bang. Ya? Sekarang. Siap. Mas Jana, apa ini? Ini dari Bos Ivan bilangnya suruh buang aja ke sini limbahnya soalnya udah nggak ada tempat lagi. Mas Danang, itu limbah. Ya. Dan kalau kita buang di sungai, itu akan mematikan semua apa yang hidup di sungai ini kan. Nah, lebih baik itu jangan dibuang, disimpan di mana begitu. Dan kemudian kan kita ada tempat pembuangan limbah sendiri kan. Ya tapi tempatnya lagi penuh jadi nggak bisa pulang di situ lagi. Kita punya banyak gentong dan kosong banyak kan, dan itu bisa dimanfaatkan untuk mengisi limbah-limbah kita. Siapa yang suruh buang limbah di sungai? Tadi Bos Ivan yang mengatakan bahwa saya harus membuang ini di sungai karena saya nggak tahu juga alasannya dia kenapa gitu. Gini, Mas Danang, untuk sekarang kita jangan buang limbah itu di sungai sini ya. Oh ya, ini beberapa hari ini hampir 2 bulan ya. Saya tidak melihat teman itu Pak siapa namanya? Pak Wisnu. Di mana dia? Ya jadi memang beberapa bulan ini Pak Wisnu itu lagi kena corona. Ya sekitar 2 bulan lah. Gimana ya? Sebenarnya rasanya juga karena kita tuh takut perusahaan ini nanti bakal tercoreng namanya. Kalau misalnya ada salah satu anggotanya yang corona, jadi ya terpaksa Bos Ivan pecat aja orangnya. Dipecat gara-gara kena corona. Ya beliau dipecat gara-gara kena corona. Keluarganya bagaimana? Istrinya ada pekerjaan tidak? Ya jadi kebetulan istrinya memang juga nggak ada pekerjaan, juga punya anak-anak di rumah, ada 2 anaknya. Tapi ya begitu, kami nggak bisa berbuat apa-apa juga karena ya
mau nggak mau ya nama baik perusahaan akan dipertaruhkan kalau misalnya ada yang terjangkit COVID di perusahaan kita. Begitu kata Bu Ivan. Ya baik, nanti telepon Pak Wisnu, katakanlah saya memintanya untuk bekerja di tempat saya, ya. Nanti besok suruh dia datang ke tempat saya. Oke, nanti saya beritahukan sama Pak Wisnu ya tentang pertemuan ini nanti. Pak Wisnu, mari, selamat datang lagi. Terima kasih. Saya dengar kau sakit. Iya Pak, kemarin saya ada corona Pak. Bulannya lalu dari pertanyaan municipal. Loh, Saya nganggur Pak sekarang. kok bisa kena corona? Ceritanya bagaimana? Saya itu malas pakai masker Pak. Terus kemarin saya juga mudik ke daerah Medan, bulan tua saya. Saya nekat aja, saya kangen Pak. Udah berapa lama kamu dipecat sama bos Ivan? Sudah 2 bulan Pak. Dua bulan? Saya kena sakit. 2 bulan. Iya Pak. Istri kamu ada pekerjaan nggak? Gak ada Pak, nganggur juga. Saya bingung Pak, mau makan apa sekarang. Utang-utang tenaga. Gini saja. Kebetulan saya membutuhkan beberapa tenaga kerja. Iya Pak. Jadi mulai hari ini, saat ini juga, Iya Pak. kamu bisa bekerja di sini. Terima kasih Ya. Pak. Penyakit sosial ini sebenarnya sudah ada sebelum pandemi. Tetapi dengan adanya pandemi, ia menjadi semakin jelas. Menurut Paus Fransiskus, ketika kita kembali ke dalam keadaan new normal, bukan berarti bahwa kita kembali ke dalam situasi seperti sedia kala, karena situasi sebelumnya sudah sakit. Maka kita perlu kembali ke dalam normalitas kerajaan Allah, kembali kepada kehidupan yang berdasar pada cinta yang tanpa batas. Mengapa kita harus mencintai tanpa batas? Kita harus mencintai tanpa batas karena Allah lah yang terlebih dahulu mencintai kita. Karena semua makhluk berharga dan baik adanya. Semua makhluk berharga karena masing-masing mengungkapkan keindahan, kebijaksanaan, dan kasih Allah yang tak terbatas dalam bentuk yang terbatas. Menurut Paus Fransiskus, semua ini dapat dilihat ketika manusia mau masuk ke dalam kontemplasi untuk menemukan Allah. Menurut Paus Fransiskus, cinta yang tanpa batas itu sungguh tidak hanya sebuah argumen, karena tindakan lebih berharga daripada sebatas argumen. Hal itu dapat diwujudkan melalui sikap kita yang mau menjaga, melindungi, dan merawat. Hal konkret yang bisa kita lakukan untuk keluar dari pandemi ini tentu tidak hanya dengan menerima vaksin, tetapi juga menyembuhkan penyakit sosial yang ada. Atasi sikap acuh tak acuh terhadap protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Menurut Paus Fransiskus, semua orang perlu bersolidaritas karena setiap dari kita punya peran yang penting. Selain itu, Paus Fransiskus juga menekankan tentang sikap subsidiaritas. Dalam hal ini, beliau sungguh mengajak agar kita turut membantu para petugas kesehatan. Pandemi adalah masalah biologis, maka yang harus didengarkan adalah petugas kesehatan. Dengarkan mereka dan biarkan mereka bekerja. Mengapa kita harus melakukan semua ini? Menurut Paus Fransiskus, kita melakukan semua ini sebagai bentuk partisipatif, tidak turut ambil bagian dalam Yesus Kristus yang tidak hanya menyembuhkan secara fisik, tetapi juga jiwa.